Halo, perkenalkan, nama saya Niko Saripson Pandapotan Simomura. Saya adalah dosen tetap program studi Manajemen Rekayasa, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Del. Saya akan menjelaskan mata kuliah sebagai syarat untuk PDD UKT PT Bidang Pengajaran Serdos 2026. Nama mata kuliah Manajemen Proyek Rekayasa, kode mata kuliah 21S 3201, rumpun mata kuliah wajib kurikulum, bobot 3 SKS, sistem perkuliahan 14 minggu tatap muka dan 2 minggu evaluasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan mahasiswa kemampuan untuk memahami pengetahuan, proses, kemampuan, perangkat dan teknik yang berperan penting dalam mengelola sebuah proyek dari awal pekerjaan hingga akhir, serta menganalisis isu yang terdapat selama pengelolaan proyek. Materi perkuliahan meliputi definisi proyek hingga analisis isu-isu dalam pengelolaan proyek. Perkuliahan dilakukan dengan cara tatap muka secara klasikal, bimbingan, diskusi, dan praktik pengelolaan sebuah proyek dengan metode pembelajaran student-centered berupa small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, dan project-based learning. Evaluasi dilakukan dengan jenis diagnostik, formatif, dan sumatif, baik menggunakan instrumen berupa tes maupun non-tes, berupa tugas rutin dan juga proyek. Mata kuliah ini dibebankan 3 CPL oleh Prodi, yaitu CPL 4, CPL 7, dan CPL 2. CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi CPMK, yaitu CPMK 1, yaitu mampu merancang komponen proses atau sistem terdiri dari orang, material, peralatan, informasi, dan energi untuk memenuhi kebutuhan manajemen proyek rekayasa yang diinginkan dalam batasan yang realistis, misalnya dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. CPMK 2 mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah manajemen proyek rekayasa. CPMK 3 mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas atau proyek sesuai kriteria yang ditentukan. Dalam perkuliahan ini ada 11 materi pembelajaran. Yang pertama topiknya adalah definisi proyek dan manajemen proyek, siklus hidup proyek dan organisasi proyek, karakteristik proyek dan area pengetahuan manajemen proyek, proses manajemen proyek dan integrasi manajemen proyek, manajemen lingkup proyek, manajemen waktu proyek, manajemen biaya proyek, manajemen kualitas proyek, manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko proyek, dan manajemen pengadaan barang atau jasa atau procurement dalam proyek. Bobot penilaian terdiri dari penilaian tugas rutin sebesar 10%, kuis 15%, proyek atau tugas besar dalam perancangan manajemen proyek 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Untuk skor penilaian, grade A berada di rentang di atas dari 79,5, AB rentang 72 sampai 79,5, B 64,5 sampai 72, BC 57 sampai 64,5, C 49,5 sampai 57, D 34 sampai 49,5, dan E kurang dari 34. Untuk referensi
dalam mata kuliah ini. Yang pertama, Project Management Body of Knowledge atau disingkat PMBOK dari Project Management Institute. Yang kedua, Effective Project Management Traditional, Agile, Extreme oleh Robert Wysocki. Yang ketiga, Quantitative Methods in Project Management oleh John C. Goodpasture. Untuk perangkat lunak yang bisa digunakan dalam menunjang mata kuliah ini, yang pertama Primavera P6, lalu ada Microsoft Project, dan tidak menutup untuk perangkat lunak lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ya, sebelum kita mulai kuliah kita saat ini, mari kita sejenak berdoa untuk keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa. Baik, itu setidaknya kan ada apa? Ada triple constraint, ya. Ada 3, yaitu apa? Tadi waktu, lalu goals-nya, hasilnya, ya. Kita bicara apa sih kualitas yang ingin kita hasilkan, gitu ya. Lalu kita bicara adanya keterbatasan biaya, ya. Jadi, nah kalau kita bicara ketiga ini, ya, kita akan diperhadapkan kepada adanya kompleksitas, ya. Yang ketiga ini akan selalu timbul konflik kayak gitu, ya. Jadi ketika kita bicara manajemen proyek, berarti bagaimana kita mengelola ini, gitu ya. Manajemen apa yang kalian pahami? Kalian sudah cukup lama mendengar kata manajemen, ya. Apa manajemen yang paling kalian ingat kalau ditanya manajemen itu apa sih? Ada? Manajemen. Ayo silakan, nggak usah ragu-ragu, ya. Salah nggak masalah, kan gitu ya. Kita harus belajar di sini. Saya Pak, Ya, izin Bapak, menurut saya manajemen itu adalah sesuatu untuk mengatur atau merencanakan ataupun memimpin sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan yang efisien. mengatur, ya, merencanakan sesuatu. Dia lagi. Kalian kalau ditanya soal manajemen itu harusnya sudah langsung top of mind itu apa? Apa itu? PDCA gitu ya. Plan, do, check, action, ya. Bukan plan, do, cancel again, kan gitu ya. Jadi ini sebenarnya siklus, ya. Ini siklus, ya. Bagaimana ketika kita setelah merencanakan, melakukan, ya kan, lalu kita mengevaluasi, hasil evaluasi kita perbaiki, gitu ya. Nah, setelah perbaikan lagi nanti kita akan masuk kepada biasanya siklusnya itu sebuah peningkatan dari hasil kinerja kita, ya. Nah, di minggu ini, nah ini ada satu anekdot, ya. Si bosnya berkata, "How's your project going?" Lalu ini sama teman lainnya, "Do you mean
the one that has dia bingung, ya kan? Terus yang mana gitu ya? Nah, dia jelaskan, no management support ambiguous goals, no budget, and an angry team of overworked people who wanted to die. Gitu ya. No, the other one. Sometimes there is another one. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita bicara praktik sebenarnya, ketika kita menghadapi constraint ini, gitu ya, walaupun kita mungkin menerapkan ini, seringkali di lapangan itu muncul masalah, gitu ya. Jadi tidak pernah ada proyek yang tidak ada masalah, kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat apa sih pola pikir dari seseorang yang melakukan manajemen proyek itu, gitu ya. Nah, kenapa perlu standar? Ya, kalau kita bicara standar untuk manajemen proyek, supaya apa? Jadi, kenapa standar itu penting? Ya, supaya kita memiliki dasar. Ya, kalau saya bilang standar itu adalah apa? Minimum requirement. Ya, jadi kalau misalnya orang lebih standar, berarti dia melewati batas minimum, gitu ya. Jadi pentingnya kita memiliki standar dalam manajemen proyek itu supaya kita memiliki basis yang sama. Kenapa? Nanti ketika kalian masuk ke proyek yang satu dengan proyek yang lain, mungkin akan ada perbedaan budaya, ada perbedaan lokasi paling sering ya. Karakteristik lokasi kan bisa mempengaruhi, gitu ya. Budayanya di dalamnya, lalu budaya banyak sekali, kebiasaan masyarakatnya, etos kerjanya dan seterusnya, gitu ya. Nah, standar ini membantu kita untuk melihat apapun industrinya, apapun lokasinya, seberapa besar proyeknya, ukuran proyeknya, lalu bagaimana pendekatan untuk pelaksanaan proyeknya, gitu ya. Dan apapun yang dilakukan dalam proyek itu setidaknya kita sudah bisa identifikasi. Ini nih, proyek ini sedang ada dalam tahap inisiasi, misalnya. Inisiasi itu apa yang dibutuhkan? Oh, ketika kick-off meeting dalam sebuah proyek, yang perlu kita lakukan apa? Kalau kita mempersiapkan semua dokumen standar atau izin yang dibutuhkan, misalnya. Oleh karena itu, ya dipenuhi, gitu. Kalau tidak di checklist misalnya, berarti proyek itu belum tentu bisa dimulai, misalnya, gitu ya. Nah, selain itu di dalam proyek ini juga standar itu membantu kita untuk mengelola, ya. Jadi ada governance-nya, lalu kita bisa mengidentifikasi lingkungan, ya. Seringkali di proyek itu, ya, orang yang belum pernah ketemu sama sekali masuk dalam sebuah proyek, ya. Nah, ketika kita masuk dalam sebuah proyek, kita kan punya goals yang sama nih, ya. Kita punya concern yang sama. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi satu sama lain, gitu ya, proyeknya pasti bisa berubah, gitu ya. Nah, itu bicara standar, ya. Nah, ini beberapa terminologi yang mungkin nanti kalian hadapi di dunia nyata, ya. Ketika kita bicara outcome, ya, itu tidak hanya sekedar output saja, ya. Misalnya proyeknya apa? Proyeknya menghasilkan atau pembangunan jalan, misalnya. Nah, pembangunan jalan itu outputnya apa? Jalannya terbangun, gitu ya. Ada berapa kilometer, lebarnya berapa, gitu ya. Nah, outcome-nya apa? Kan gitu ya. Kalau sudah dibangun jalan, misalnya jalan ada yang orang apa kayak gitu, orang yang apa, Hakornas, ada di sana, Bogor, ada ya. Maksud saya di sana isu soal pembangunan jalan kan
hangat sekali gitu ya. Kalau ditanya pembangunan jalan itu kan masih minim di sana. Nah, kalau dibangun jalan, kira-kira dampaknya apa? Kan gitu ya. Nah itu sudah semua outcome apa? Kira-kira kalau dibangun jalan, apa kira-kira dampak yang kalian pikirkan? Mempermudah akses. Oke. Ada lagi. Resiko kecelakaan justru bisa meningkat. Iya kan? Kenapa? Kendaraan jadi lancar kan gitu kan? Bisa juga, artinya dampak negatif ada gitu kan? Nah dampak negatif ini harus dihindari kan gitu ya? Lalu apa? Pertumbuhan ekonomi setidaknya ya apa? Adanya tingkat distribusi yang meningkat misalnya ya. Barang-barang itu lebih cepat kita jual misalnya karena apa? Karena aksesnya sudah lancar tadi ya. Nah ada portfolio produk dan program. Nah ini yang menjadi satu kesatuan nanti ketika kita identifikasi sebuah proyek. Ini bagian dari program kan? Dari bagian dari portfolio kan? Bagian dari produk kan? Gitu ya. Nah dan proyek itu sendiri. Nah ini tadi proyeknya adanya apa? Usaha sederhana, usaha yang temporary ya, yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah hasil ya, unik produk kan gitu ya. Dan tadi kita bicara manajemen proyeknya ya, lalu kita bicara bagaimana value delivery-nya ya. Jadi yang paling penting sekarang itu memahami kira-kira dalam proyek itu kita mau mendeliver apa ya. Jadi kalau misalnya tadi bangun jalan itu kan sebenarnya kalau kita bangun rusak dalam 3 bulan, kira-kira nilainya bagus. Ya kan, seringkali kan kayak gitu ya. Begitu dibangun, jalan kan 3 bulan ya. Begitu selesai apa closing misalnya proyeknya itu atau bahkan di tengah-tengah inspeksi misalnya gitu ya. Masih garansi sudah rusak gitu ya. Jadi value-nya harus diperhatikan ya. Ketika kita bicara bagaimana kita mendeliver sebuah project, sebuah program menjadi sebuah portfolio, ini menjadi bagian dari operasi kalau kita ada di dalam sebuah perusahaan yang menyediakan jasa untuk manajemen proyek gitu ya. Kita menyediakan bagaimana kita mengelola ya, kita harus bisa identifikasi mana yang menjadi portfolio ya, mana yang menjadi program, mana yang menjadi program yang dipecah menjadi beberapa proyek atau portfolio yang dipecah menjadi beberapa proyek dan seterusnya gitu ya. Dalam mendeliver value yang kita lakukan tadi ya, kita harus mengidentifikasi bahwa kita ada dalam lingkungan proyek yang setidaknya ada 2 ya, internal dan eksternal ya, atau inside dan outside gitu ya. Lalu kita bicara bagaimana flow informasi ya. Dalam proyek itu kan informasi itu bisa banyak sekali, dan kalau tidak jelas flow-nya ya, respon kita akan tidak tepat gitu ya. Nah ini bagaimana kita bicara biasanya dia apa top down ya, ketika proyek itu diinisiasi sifatnya strategis lalu dilakukan oleh manajemen yang sifatnya taktis atau operasional, lalu dilakukan oleh teknis gitu ya. Nah ini kira-kira gambarnya bagaimana strategi diturunkan bisa menjadi portfolio atau program ya, lalu itu dilakukan untuk bisa menghasilkan value yang tadi ya. Value-nya itu lalu di assess gitu ya, kira-kira sudah sesuai nggak dengan yang diharapkan atau outcome-nya sudah akan dapat nggak gitu ya. Lalu yang keempat itu ya tentu bagaimana mengerjakan semua itu dengan menunjukkan kontribusi ya, dengan menerapkan kalian masing-masing. Setiap orang dalam proyek itu pasti
tidak bisa melakukan semua hal. Jadi masing-masing punya bidang masing-masing, silahkan diterapkan bidangnya masing-masing ya. Lalu kita bicara bagaimana business directionnya ya, ketika proyek kita lakukan, apakah itu membentuk tadi mendukung program kita, atau membangun portfolio kita, atau menghasilkan sebuah produk gitu ya. Lalu menyediakan resource ya, jadi ini di proyek itu kita harus bisa memastikan semua kebutuhan itu tadi ya disupport dan difasilitasi ya. Lalu setelah kesemuanya dilakukan ya, memastikan governance-nya ya, bagaimana tata kelolanya dilakukan dengan baik. Nah ini tadi ketika kita bicara lingkungan di proyek itu ada eksternal dan internal ya. Jadi ini setidaknya kita identifikasi ya. Kalau identifikasi stakeholder nanti kita lihat ke belakang, bisa kita lakukan berdasarkan apa? Berdasarkan kepentingannya, atau berdasarkan powernya, atau kewenangannya, gitu ya. Nah ini juga yang harus dipahami ya, ketika kita bicara project itu kan, tidaknya ada fasenya ya, fasenya dari mulai sampai selesai. Gitu. Kenapa? Karena tadi ada constraint waktu ya. Jadi waktu itu menjadi constraint utama sebenarnya ya. Dikatakan sebuah proyek. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam sebuah proyek, berarti kita bicara adanya keterbatasan waktu, adanya time frame yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, dalam perjalanan sebuah proyek itu ada siklusnya kan ya, ada fasenya yang mulai dari inisiasi gitu ya, ini tahap awal ya, lalu kita masuk ke sudah mulai berkembang ya, biasanya ini kalau proyeknya sudah masuk ke kebutuhan yang lebih banyak ya, atau ada tambahan-tambahan gitu ya. Lalu ini yang akan sulit diidentifikasi ketika kalau kita bisa bicara pengelolaan portfolio, sampai kapan sih kita bisa identifikasi bahwa kita itu sedang tahap dalam tahap yang mature gitu ya. Ibarat kalian menghasilkan sebuah produk itu kalau sudah mature artinya apa? Declining gitu ya, artinya akan turun gitu ya, seperti kalau produk, kita bicara produk ya, tadi yang masih pegang BlackBerry ya, nggak ada ya. Padahal BlackBerry itu pada saat mature-nya itu masih banget ya, punya pin nggak gitu ya, pin BB, pin BB sekarang pin BB udah ada lagi gitu ya, sampai dia retirement. Jadi pola pikirnya pertama dari siklus proyeknya dulu. Siklus proyeknya itu ada tahap di mana dia memulai, lalu peaknya itu adalah penggunaan sumber daya yang paling banyak. Biasanya itu di tahap kalau dia sudah memasuki pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasinya gitu ya, baru nanti di closingnya dia turun gitu ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, di sini pertimbangannya ada 3 ya setidaknya. Program management within a product life cycle, jadi produknya, siklus hidup dari produknya yang kita kelola ya. Atau yang kedua itu ada project management within a product life cycle, tetap produknya tapi sifatnya tadi ya, kalau di sini sifatnya project based gitu ya. Lalu yang terakhir itu product management within a program ya, jadi bagaimana kita mengelola produk dengan program-program yang sudah kita lakukan gitu ya, ada yang sudah kita identifikasi gitu. Jadi pendekatannya itu bisa
segitiga tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Ya. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira tadi kan kita berbicara tentang 3 constraint di dalam proyek Pak, waktu, kualitas, dan biaya. Kira-kira di dalam suatu perusahaan itu menentukan prioritas ketika terjadi konflik antara ketiga ini bagaimana? Pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi tadi ya, ketika kita bicara constraint-nya selalu ada gitu ya. Kalau kita bicara segitiga, ya kan, kita harap sebenarnya simplifikasinya supaya proyek itu berjalan dengan baik, ya setidaknya kita punya segitiga yang sama sisi ya. Nah, tapi dalam keberjalanannya, tadi konflik tadi ya. Nah, tentu si segitiga ini bisa berubah, kan gitu ya. Berubahnya seperti apa ya? Tergantung dari apakah dia akan segitiga sama segitiga siku-siku gitu ya, atau mungkin jadi segitiga sama kaki gitu ya, dan seterusnya gitu. Artinya apa? Ada yang melebar nanti, ada yang melebar, ada yang menyempit kayak gitu ya. Tapi kita tetap pengen segitiganya ini tetap ada gitu ya. Kalau biayanya tinggi, biasanya kualitasnya tinggi gitu ya. Nah, waktunya likelihood-nya lama gitu ya. Nah, kalau waktunya pengen cepat, biayanya makin tinggi kan. Kalau biayanya makin tinggi, kualitasnya seperti apa? Pengen makin tinggi, biayanya makin tinggi lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya, kita nggak punya ini lagi, biaya lagi, pastikan biayanya seperti yang ada, kualitasnya tetap yang terbaik. Akhirnya apa? Waktunya mungkin yang akan molor, kan gitu. Jadi konfliknya itu memang akan selalu ada, tapi adjustmentnya atau penyesuaiannya di lapangan itu didasarkan pada tadi. Kalau kita bicara governance-nya seperti apa, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lain. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Nah, kalau kita belajar manajemen proyek ya, itu salah satu rujukannya itu menggunakan PMBOK, Project Management Body of Knowledge gitu ya. Nah, pendekatan PMBOK itu sudah berpindah ya. Mungkin lebih ke kualitasnya ini, kualitas seperti apa yang kita ingin deliver gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan ini terkait pendekatan dari manajemen proyek yang terkini ya. Jadi yang lebih baru itu bagaimana pendekatannya itu tidak sekedar knowledge area saja. Ya, kita mengerti di proyek ada pengelolaan keuangan, ada pengelolaan risiko, ada pengelolaan jadwal dan seterusnya. Tapi bagaimana kita memastikan proyek itu orang-orang di dalam itu dikelola dengan baik. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang mana? Paham? Yang lain ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, selamat siang. Siap.